Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1, akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional model Hacker-Oling atau teori HO. Anggota kelompok kami yang pertama, Alfian Rizky Putra, kedua, Ananda Fikri Sanjani, ketiga, Ardila Filanur Rahman, dan keempat, Aulia Turbaza. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model Hacker-Oling atau teori HO. Model ini adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Escher dan Bertie Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endowment suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan juga mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Dan yang bisa saya tangkap dari ini adalah, jadi secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan kondisi ekonomi negara yang melakukan perdagangan. Misalnya, negara maju melakukan perdagangan dengan negara berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar model Hacker-Oling. Yang pertama, kedua negara memproduksi selalu kedua jenis barang sekaligus. Kedua, adanya kesamaan dalam teknologi. Dan ketiga, hubungan perdagangan benar-benar menyamakan harga-harga barang di kedua negara. Jadi, berdasarkan asumsi ini, seandainya faktor produksi di kedua negara sama, maka produsen baik dari negara A maupun dari negara B akan menggunakan tenaga kerja atau modal dalam komposisi yang sama. Namun kenyataannya, jika faktor produksi kedua negara berbeda, maka produsen mengakali dengan menggunakan lebih banyak faktor produksi dengan harga lebih murah untuk meminimalisir biaya produksi sehingga hubungan perdagangan menyamakan harga-harga barang di kedua negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis teori HO. Hipotesis yang dikemukakan pertama, yaitu produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, maka demikian pula harga barang B di kedua negara juga cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang-barang tertentu, karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan proporsi faktor produksi. Nah, penjelasan ini menggunakan dua kurva dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat tenaga kerja dengan Korea Selatan yang padat modal. Dengan asumsi Indonesia dan Korea Selatan memproduksi komoditi yang sama, yaitu 300 sepatu dan 90 unit televisi. Untuk kurva negara Indonesia sendiri, dikarenakan negara Indonesia itu memiliki tingkat kepadatan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada modal, sehingga menyebabkan kurva negara Indonesia itu menjadi condong ke atas atau vertikal. Berbeda halnya dengan kurva negara Korea Selatan yang memiliki tingkat kepadatan modal yang lebih tinggi daripada tenaga kerja, sehingga bentuk dari kurva negara Korea Selatan itu lebih landai atau lebih horizontal. Kemudian masuk di matriks Gendred berdasar teori HU. Diasumsikan ada dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Korea Selatan, yang memproduksi dua komoditi yang sama, yaitu sepatu dan televisi, yang memiliki faktor produksi yang sama, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian memiliki proses produksi yang sama, yaitu labor intensif dan kapital intensif. Kemudian proporsi faktor produksi.
di mana di bidang sepatu Indonesia lebih padat tenaga kerja daripada negara Korea Selatan dengan perbandingan 75 dengan 30. Kemudian di televisi Korea Selatan lebih padat modal daripada negara Indonesia dengan perbandingan 80 dengan 25. Dengan kita melihat tabel ini, kita bisa mengetahui unit biaya mana yang lebih efektif dan lebih efisien, atau bisa dikatakan lebih murah dan mahal. Nah, dengan tabel yang sudah saya jelaskan tadi, itu menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional, gain from trade, yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HU. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2, yaitu 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isocost dan isoquant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal, sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita mendapat gambaran tentang pengalaman asumsi teori HU. Ada 3, yaitu perdagangan internasional. Berdasarkan tabel tersebut terjadi antara 2 negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Kemudian yang kedua, setiap negara memproduksi 2 komoditi yang sama, yaitu 300 sepatu dan 80 televisi. Kemudian yang ketiga, setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi yang sama, yaitu tenaga kerja dan modal, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan harga faktor produksi. Nah, untuk mempermudah penjelasan, di sini sudah ada gambar dan saya akan mengambil contoh dari contoh yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini kan ada gambar harga faktor produksi kan. Nah, gambar ini tuh menjelaskan bahwa untuk isoquant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif, di Indonesia menyinggung isocost sebesar $800, yang mana itu terjadi pada titik A. Sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan harganya murah. Sehingga unit biaya hanya sebesar $2,66. Sebaliknya, di Korea Selatan, isoquant 300 sepatu itu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isocost sebesar $900 dan itu terjadi pada titik B. Nah, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $10. Nah, sedangkan kondisi sebaliknya untuk isoquant 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isocost sebesar $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka atau sedikit dan lebih mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya, di Korea Selatan, isoquantnya sebesar 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif. Di Korea Selatan menyinggung isocost sebesar $800, yang itu terjadi pada titik D. Sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya hanya menjadi sebesar $8,88. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya, ada manfaat teori HO. Manfaat yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, karena adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu. Yang keempat, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang kelima, adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi di sini kelebihan dari teori HO dibanding teori yang lain itu adalah negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya itu akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Nah, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori HO. Pada penjelasan teori HO, ditemukan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama yaitu asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Melihat asumsi itu sendiri dirasa kurang logis karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tingkat teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing negara jelas bervariasi. Kemudian yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment HO. Kelemahan yang ketiga yaitu asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi HO tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Kelemahan yang keempat yaitu asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku, karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah impor. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.